Kemudian, ini kan tadi dikatakan sah untuk mengangkatkan hadas. Nah, sah untuk mengangkatkan hadas, maka beralih kepada pembahasan hadas. Hadas menurut bahasa ialah asyai'ul hadis. Artinya sesuatu yang baru. Kalau bahasa tauhid, baharu. Nah, ini hadas ya. Nah, beda hadis di masalah tauhid, beda di masalah fikih, beda juga di masalah ilmu riwayat hadis nanti. Nah, jadi itu tadi. Nah, adapun hadas menurut syara ialah amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhata nahwi salati haitsula murakhisa. Nah, bil a'dha'i. Nah, yamna'u sihhata nahwi salati haitsula murakhisa. Apa artinya? Perkara yang dipandang ada oleh syara. Berarti hadas itu dianggap ada. Kalau dianggap ada berarti apa? Tak ada sebenarnya dia. Nah, ini perkara yang tidak ada, ini ada macam-macam nih. Ada namanya amrun i'tibari. Ada namanya sifat. Ada satu lagi apa namanya? Hal. Nah, ada hal, ada sifat, ada amrun i'tibari. Capek memahaminya. Nah, tapi kadang ya itu untuk ngasah otak saja lah. Nah, kalau amrun i'tibari itu sini, hal itu sini, sifat itu sini. Nah, jadi hadas itu tak bisa dilihat, tak bisa ditengok. Nah, dia tak ada tapi dianggap ada. Walaupun tak pas ya, antara hal, sifat dan amrun i'tibari ini untuk mendekatkan faham saja. Misal ada orang lapar. Nah, bisa ditunjuk laparnya mana? Tak ada kan itu. Tapi terasa nggak? Ada nggak lapar tuh? Ada. Inilah kurang lebih begitu. Jadi hadas nih tak ada bendanya. Jadi nanti kalau misalnya anaknya bertanya, "Yah atau Mak, apa beda hadas sama najis itu? Dan apa persamaannya?" Jadi kalau mau jawab persamaannya, hadas dan najis sama-sama menghalangi sahnya sholat. Perbedaannya, hadas tak ada bendanya. Kalau najis ada bendanya. Najis bisa kau tunjuk, tapi kalau hadas tak bisa kau tunjuk. Nah, contoh hadas kecil. Nah, tak bisa ditunjuk di mana tuh. Ada orang buang air kecil. Oh, itulah hadasnya tuh, air kencingnya. Itu bukan hadas. Itu najis. Nah, itu najis. Ada orang buang air besar, kotorannya. Oh, itulah hadasnya tuh, bukan. Itu najis. Ada wanita sedang haid, dikatakan dia berhadas besar. Mana hadas besarnya? Tak ada. Oh, itu darah yang keluar. Itu najis. Bukan hadas. Jadi bedanya hadas tak nampak, najis itu nampak. Itulah dia. Jadi hadas itu mirip seperti keadaan. Walaupun keadaan di bahasa Arab dikatakan hal. Nah, jadi ini supaya nampak bedanya. Nah, kadang ada orang bersalah-salah ngomong nih. Nah, udah buang air kecil, udah kau siram hadas kau tuh. Lah hadas disiram. Udah kau siram hadas kau tuh, bau kali hadas nih. Bisa mak nyium hadas ah. Sedangkan dia tak ada hadasnya, itu salah, najis tuh. Nah, dan hadas itu terbagi 3. Padahal yang kita tahu terbagi 2 biasanya. Sebelum lanjut kemari, supaya jelas, supaya tak salah faham. Lain kitab yang diajarkan Ustadz Irhas tuh. Setauku selama ini hadas tuh 2 saja, yang 3 tuh najis Ustadz. Najis berat, pertengahan, ringan. Ini hadas pula terbagi 3. Kami tahu hadas tuh besar, kecil. Nah, di sini dikatakan hadas terbagi 3.
Hadas kecil, pertengahan, dan besar. Ah, salah paham Ustaz nih. Itu najis Ustaz. Enggak. Memang seperti ini hukumnya. Perhatikan, supaya nggak salah paham. Hadas nih kalau seandainya dilihat dari cara mengangkatnya, dari cara menghilangkannya, nah, sebenarnya yang lebih tepat bahasanya mengangkat ya. Bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan tuh nampak jadi tak nampak. Ini memang udah tak ada. Jadi ngapain pula yang udah hilang dihilangkan? Jadi diangkat. Yang diangkat apa? Hukumnya sebenarnya. Nah, jadi kalau dipandang dari cara mengangkatkan hadasnya, hadas itu terbagi dua. Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar terangkat dengan mandi wajib. Hadas kecil terangkat dengan berwudu. Dah, itu saja. Nah, jadi di sini kok terbagi tiga, perhatikan. Pertama hadas asghar, yaitu hadas kecil, tempatnya pada anggota wudu. Yang kedua hadas mutawassit, yaitu hadas pertengahan. Nah, kalau biar lebih jelas, buat contohnya junub. Nah, itu janabah, itu hadas mutawassit. Hadas pertengahan, janabah, junub. Tempatnya di seluruh tubuh. Yang ketiga hadas akbar, yaitu hadas besar, tempatnya di seluruh tubuh, contohnya haid dan nifas. Yaitu haid dan nifas. Nah, di sini baru kata Syekh Ali Syabra Malisi. Ada yang membaca Syabra Milsi. Ada yang baca Shibra Milsi. Saya tak tahu mana yang benar. Belum dicek lagi. Beda guru, beda bacanya. Nah, kata Syekh Ali Syabra Milsi, dinamakan yang membatalkan wudhu itu hadas kecil. Kenapa dikatakan orang yang tak berwudhu berhadas kecil? Karena sedikit yang diharamkan dengannya. Nah, dibanding apa yang diharamkan dengan sebab janabah dan haid. Jadi pembagian hadas menjadi tiga, bukan memandang cara menghilangkannya, tapi memandang apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas dengan hadas tersebut. Kalau orang tak ada wudhu dikatakan berhadas kecil. Kenapa? Karena dikit yang haram, cuma 4 saja. Diingat. Ini kalau bisa jangan lupa. Orang kalau lagi tak ada wudhu, jangan lakukan 4 hal ini. Pertama, jangan sholat. Kalau tak ada wudhunya, tetap nekat sholat, berdosa. Yang kedua, jangan tawaf. Kenapa Rasulullah bersabda, at-tawafu bimanzilati sholah. Tawaf itu sama hukumnya dengan sholat. Nah, illa anallaha ahalla fihin nutqa, hanya saja Allah halalkan dalam tawaf itu bercakap-cakap. Nah, famayantik fala yantik ila khair ila bi khair, maka barang siapa yang mau bercakap-cakap maka jangan bercakap-cakap kecuali dengan kebaikan. Bertalbiyahlah. Jadi kalau ada orang tawaf sambil cerita, sah nggak tawafnya? Sah aja. Tapi yang ngapailah pula cerita? Ada banyak yang mesti dibaca. Nah, jadi karena tawaf ini disamakan dengan sholat, maka dia tak boleh dilakukan ketika tak ada wudhu. Inilah yang kadang mengundang banyak penawaran, ditawar-tawar hukum. Ustaz, payah kali Ustaz, asih batal-batal saja. Boleh rupanya ikut pendapat yang tak batal bersentuhan laki perempuan. Nah, saya selalu jawab, kalau memang sudah di tingkat yang masyaqqah syadidah, sudah sangat-sangat payah, ya sudah, silahkan ikut pendapat yang mengatakan bersentuhan tidak batal wudhu. Tapi kalau masih bisa, maka harus berusahalah untuk berpegang dengan madhab kita. Ayah sama ibu saya, bapak sama ibu saya, almarhum dan almarhumah, itu ketika balik dari sana, di antara yang saya tanyakan itu, karena bolak-balik ngajinya begitu, bisa bapak tawaf pakai madhab syafi'i aja? Bisa. Batal nggak? Ya batal, tapi diusahakan wudhu lagi, habis itu bisa. Berarti kan masih bisa. Tapi kalau udah memang tak bisa,
mau pingsan sampean dia karena bolak-balik wudhu tak selesai-selesai tawafnya, ya sudah, ikut kepada madhab Maliki yang mengatakan bersentuhan tanpa syahwat tidak batal. Nah, tapi kalau bisa ketika sudah ikut kepada madhab Maliki, totallah mengikuti madhabnya dalam wudhunya. Apa bedanya? Bedanya kepala wajib semua diusap, anggota wudhu harus digosok. Jangan dilalukan air saja. Nah, jadi ini yang kedua yang tak boleh untuk orang yang tak ada wudhu, tawaf. Yang ketiga, tak boleh menyentuh Al-Quran. Tak boleh sentuh mushaf. Nah, jangan disentuh Al-Quran kalau tak ada wudhu. Yang keempat, tak boleh membawa Al-Quran. Nah, bawa pun tak boleh. Sebagian emak-emak, sebagian ibu-ibu salah faham. Lagi beresi rumah pagi hari, nampak ada Al-Quran di atas meja makan. Alah ya Allah, malasnya lah yang wudhu lagi nih. Belum lagi ada lagi mungkin haidnya. Cemana lah nak dibereskan masih ada Al-Quran di sini. Anak dipanggil dah berangkat sekolah sendirian. Diambilnya tisu, dilapis tangannya, dipegangnya Al-Quran tadi, diangkatnya. Kena dosa menyentuh? Tidak, karena memang tidak menyentuh. Tapi kenanya dosa apa? Membawa. Jadi bukan hanya tak boleh menyentuh, membawa pun tak boleh. Jadi ini 4 inilah yang tak boleh bagi orang yang berhadas kecil, tak boleh bagi orang yang tak punya wudhu. Cuma 4, makanya dibilang hadas kecil, orang dikit. Nah, berikutnya, dan dinamakan janabah itu hadas pertengahan karena apa-apa yang diharamkan dengannya lebih banyak dari apa-apa yang diharamkan dengan sebab hadas kecil dan terkurang dari hadas besar. Sementara orang yang junub, janabah, itu hadasnya disebut hadas pertengahan. Kenapa? Lebih banyak dari hadas kecil. Kalau hadas kecil yang haram cuma 4. Kalau orang junub yang haram ada 6. Nah, ada 6. Junub itu apa, Ustadz? Kadang banyak orang ngaji fikih lama. Ini saran saya bagi yang kadang mungkin sudah ada majelis-majelis atau sudah mengajar baik anak sekolah ataupun masyarakat, kalau kita ngajar fikih, nah itu jangan jadi ukuran itu pemahaman kita. Istilah-istilah yang payah itu dijelasin apa. Ini termasuk kadang. Jadi kalau bapak ibu junub itu apa? Nah, junub itu apa sebenarnya? Nah, junub itu secara sebabnya ada 2, nanti sebagian 3, tapi yang terakhir ini jarang. Yaitu keluar mani sama melakukan hubungan badan. Itulah hadas junub tuh. Keluar mani dan melakukan hubungan badan. Satu lagi melahirkan. Kalau nggak diikuti darah nifas, maka itu disebut orangnya juga memiliki hadas janabah. Nah, junub pakai jim ya. Nah, jangan berdoa itu salah. Allahumma ghafir lana junubana, itu salah. Junub nggak berdosa. Nggak usah minta ampun daripada junub. Nah, tapi minta ampun daripada dzunub. Nah, pakai dzal. Allahumma ghafir lana dzunubana, bukan junubana. Nah, nah, kalau payah lidahnya udahlah. Macam mana lagi? Nah, makanya maunya pilih-pilih. Kalau di kampung ini alhamdulillah lah. Saya capek menasehati di Medan sana. Pilih imam tuh yang bagus, bacaannya yang jelas. Jangan sembarangan milih imam tuh. Nah, mulai dari bacaan sholatnya sampai bacaan doanya. Nah, kadang ya sakit telinga juga mendengarkannya. Nah, besalahan yang dibaca. Nah, dan memang kalau bisa orangnya berilmu, bukan hanya bacaannya yang bagus. Nah, di sini ada yang kadang kalau mau ngirimkan Fatihah itu ada ditambahkannya kiramil Fatihah, ada yang begitu.
Tak ada. Oh, ada. Nah, itu kadang ada itu. Nah, itu tak pas sebenarnya penggunaannya. Ila hadratin nabi, kemudian wa ila ruhi abi abaina wa ummahatina. Nah, kemudian wali walidina. Nah, wa khususan di hadhihin niyah kiramil Fatihah, itu tak pas. Nah, kiram itu bentuk jamak daripada karim. Itu sebenarnya muncul kalimat itu. Nah, biasa gini. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi, atau wa ashabihil kirami al-Fatihah gitu. Wa ashabihil kiram. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Kiram itu artinya orang-orang mulia. Nah, baru Al-Fatihah. Nah, pemotongannya harus pas begitu. Nah, jadi itu sifat untuk sahabat-sahabat itu. Ini kadang langsung entah kayak mana. Baiklah. Nah, sebelum kita mulai pengajian kita ini, kita bacakan Fatihah. Kiramil Fatihah. Kiramnya kemana? Tak disebut orang-orang mulianya siapa. Nah, itu di Medan banyak yang seperti itu. Nah, udah jadi ustadz pula. Kalau udah jadi ustadz nih payah memperbaikinya. Nah, gengsinya agak tinggi. Padahal itu rangkaian. Wa ala ashabihil kiram al-Fatihah. Gitu maksudnya. Nah, itu tadi. Jadi ada banyak yang perlu diluruskan. Nah, kalau orangnya sempat ngaji, orang yang ngerti bahasa Arab, ngerti apa, itu bagus, itu lurus. Ingat ya, masjid ini itu untuk maslahat umat. Jangan bawa gengsi di masjid. Nah, kalau ada yang lebih alim, kita bahagia karena sholat orang jadi lebih berkualitas. Jangan ada istilah saingan untuk yang seperti ini. Oh, datang pula ustadz dari Mesir nih, tergeser lah aku jadi imam nih. Ini kalau udah ada prinsip-prinsip gini, ini bahaya ini seperti ini. Saya selalu ajarkan kepada santri-santri saya. Ada ustadz, ada orang alim, misal murid Habib Umar, murid siapalah, Syekh Ali Jum'ah dari Mesir, dari Yaman, dia datang ke kampung kalian, promosikan dia. Tunjukkan dia ke siapapun supaya orang banyak ambil manfaatnya. Jangan pernah kalian tutupi ilmu orang itu. Apalagi kalau takut ada saingan. Nah, awak ngaji kampung, dia dari Yaman, wah kalau ketahuan dia ini habis lah aku tergeser jadwal-jadwalku. Ini kalau begini payah Islam berkembang kalau kayak gini. Nah, jadi jangan sampai begitu. Kalau ada butuh jadwal, kasih dia. Ada pengajian, nah ini ada ustadz dari Yaman begini. Nah, saya alhamdulillah datanglah ke daerah saya itu seorang ustadz, namanya Ustadz Akbar Roshidi. Nah, lulusan Al-Ahqaf Yaman. Penguasaan kitabnya bagus, pemahamannya bagus. Waktu dia datang tuh langsung pikiran saya, orang harus kenal sama beliau nih. Maka kalau ada jadwal-jadwal saya limpahkan kepada beliau. Nah, mana-mana beliau saya tunjuk, ini isi, bahkan saya suruh ngajar di pesantren. Karena saya ingat dulu pesan dari almarhum Tuan Guru Ustadz Hafiz Yazid. Kalian sesama ustadz nih, kalau ada yang mau belajar sama kalian tak sanggup ngajarinya, jangan berat lidah kalian untuk bilang belajar sama kawanku. Kalau masalah tauhid dia yang bagus, belajar sama kawanku Ustadz Fulan. Kalau masalah nahu dia bagus. Kalau kamu belajar fikih yang mantap, itu sama Ustadz Fulan. Itu jangan pernah berat lidah kalian seperti itu, pesan almarhum Tuan Guru. Nah, kenapa? Biar tak ada istilah saingan, berdakwah pula saingan. Nah, Imam Syafi'i itu prinsipnya kalau ada orang dapat hidayah dari orang lain, itu lebih aku sukai daripada dia dapat hidayah daripada aku. Kenapa? Lebih lepas daripada riya, hidayah tetap tersebar, kan gitu. Nah, jadi maka itu tadilah masjid ini untuk umat. Kalau ada orang bacaannya bagus, jangan kita bahasanya sungkan. Udahlah kau saja jadi imam. Nah,
Jadi wak bacaan kayak gini kau suruh jadi imam, udah kau saja maju jadi imam. Nah, yang payah tuh kalau sudah cari hidup di masjid tuh yang payah. Nah, imam kadang di Medan itu ada bayarannya, di sini udah ada juga, belum kan? Di sini sudah? Ada sebagian. Itu betul-betul diluruskan itulah yang bikin bengkok ke sana sini. Kalau di Medan sana udah pakai bayaran. Sekian. Itu yang kadang agak payah. Nah, jadi makanya kalau seandainya seperti itu adalah kesampingkan itu dulu. Utamakan dulu umat ini supaya sholatnya enak, supaya sholatnya bagus. Nah, iya. Nah, sebenarnya janibah itu artinya di samping, di sisi. Nah, itu sebenarnya. Jadi dari segi bahasa itu memang. Nah, tapi tadi dari segi syaraknya hadas besar yang disebabkan oleh hadas yang disebabkan oleh keluar mani ataupun melakukan hubungan badan. Nah, jadi kalau junub ini disebut dia hadas pertengahan karena yang diharamkan itu lebih daripada hadas kecil. Kalau hadas kecil tadi cuma 4, tapi kalau junub itu ada 6. Yang mana 6 tuh? Yang 4 haram untuk hadas kecil, haram juga untuk hadas junub ini. Jadi orang junub tak boleh sholat, orang junub tak boleh tawaf, orang junub tak boleh pegang Quran, orang junub tak boleh bawa Quran. Tambah 2. Apa yang 2 tuh? Baca Al-Quran. Nah, ini kadang selalu sering ada jamaah yang bingung antara membaca dengan menyentuh. Orang yang tak ada wudhu boleh baca, tapi jangan sentuh. Kadang udah dijelasi gitu masih bingung, cemana Ustaz baca tak nyentuh? Ya kan hafalan. Nah, baca Fatihah, baca Al-Ikhlas. Kita kalau sholat kan baca Quran, tapi kan nggak sentuh Quran. Itu boleh bagi orang yang berhadas kecil. Tapi bagi orang yang junub, nggak boleh walaupun dia hafal. Nah, menyentuhnya nggak boleh, bacanya pun nggak boleh. Tambah satu lagi, berdiam di masjid. Nggak boleh berdiam di masjid. Ini kalau ada yang junub, keluarlah cepat. Nah, mandi dulu baru boleh berdiam di masjid. Tak boleh. Nah, saya pernah ditanya, ini ada kamar nazirnya. Nah, kalau di Medan, rata-rata ada kamar penjaga masjid. Kamarnya begini, sini ada pintu, situ kamar. Masih satu bangunan lah sama masjid tuh. Bahkan betul-betul kecil, di samping tempat imam begitu saja. Saya bilang, kau tidur situ? Iya. Nah, kalau seandainya kau junub tengah malam, wajib kau keluar dari situ. Nah, kenapa? Karena bangunannya betul-betul menyatu. Kalau kamar mandi ini kan nampak bedanya. Nah, jadi itu tadi. Gak boleh orang junub itu berdiam di dalam masjid. Nah, jangan berdiam di dalam masjid. Ini hadas junub yang disebut hadas pertengahan. Nah, dan dinamakan haid itu hadas besar, juga nifas lah. Karena apa-apa yang diharamkan dengannya itu lebih banyak dari apa-apa yang diharamkan dengan hadas kecil dan hadas pertengahan. Kalau hadas kecil yang haram 4, hadas junub atau hadas pertengahan yang haram 6. Kalau hadas haid atau nifas yang haram itu ada 10. 10. 4 lagi tambahannya, 2 untuk dia, 2 untuk orang lain. Nah, apa saja 4 tambahannya itu? Jadi yang 6 tadi itu yang haram bagi orang yang junub itu juga haram bagi orang yang sedang haid atau nifas. Maka orang yang haid, dengarkan ibu-ibu, kaum ibu yang perempuan, supaya nanti ketika datanglah darah haidnya tahu apa saja yang tak boleh. Haram dia salat, haram dia tawaf, 2. Haram dia itu pegang mushaf, haram bawa mushaf, haram membaca Al-Quran walaupun dari hafalan. Kemudian haram dia itu berdiam di masjid. Kemudian haram dia berpuasa. Kemudian haram dia berwudu atau mandi dengan niatan mengangkatkan hadas. Nah, kemudian 2 lagi untuk orang lain, haram dia ditalak, haram dia disentuh antara pusar sampai lututnya. Karena begitu banyaknya lah perkara yang diharamkan bagi yang haid dan nifas, maka dikatakan haid dan nifas itu
hadas akbar, hadas besar. Nah, jadi kalau yang dipandang cara menghilangkannya terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Tapi kalau yang dipandang itu apa-apa yang haram, dia terbagi tiga, kecil, pertengahan, dan besar. Nah, ingat Bu ya, 10 itu tak boleh Bu. Kasih tahu anak-anak gadisnya. Nah, ini kadang lagi haid atau nifas, ada kumpulan remaja masjid, kumpul juga, berdiam juga di masjid. Ini kadang lagi ada apa? Ada rapat maulid Isra Mi'raj, nggak boleh, haram. Nah, jangan sampai berdiam di masjid dalam keadaan berhadas besar. Nah, di sini dikatakan karena membaca Al-Quran dan berhenti di dalam masjid, haram keduanya dengan sebab hadas pertengahan, dan tidak haram dengan sebab hadas kecil. Adapun hadas besar, maka haram dengannya sekalian apa-apa yang haram dengan hadas kecil dan hadas pertengahan, dan ditambah lagi haram puasa, talak, dan sebagainya. Itulah akhirnya disimpulkan 10 tadi. 4, 6, 10. Kalau yang hadas kecil haram itu 4, kalau hadas pertengahan, hadas junub yang haram itu ada 6, kalau hadasnya itu hadas akbar, hadas haid dan nifas, yang haram ada 10. Nah, pahamlah nih masalah hadas. Nah, ini kadang udah ada tapi tetap aja kadang mau dilanggar. Yang paling payah tuh memang ibu-ibu kalau beberes. Nah, Al-Quran itu kadang anaknya, suaminya rajin baca Quran, tapi malas meletakkan Al-Quran ke tempatnya lagi. Akhirnya jadi kerjaan. Nah, jadi kerjaan. Mau wudhu, ya Allah, lagi beres-beres gini wudhu lagi payah. Itu jangan sampai disentuh. Kecuali Al-Qur'annya sudah bercampur dengan yang lain. Sudah bercampur dengan terjemahannya, sudah bercampur dengan tafsirnya, atau kayak seperti buku tahtim dan tahlil. Ada Al-Qur'annya, Yasinnya ada, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Tapi yang bukan Al-Quran lebih banyak, tahtim, tahlil, doa, tulisan Latinnya, nah foto jenazahnya, ada semuanya di situ, udah banyak bercampur. Nah, itu maka yang seperti itu tidak lagi haram kalau seandainya disentuh. Nah, tapi dengan catatan kalau yang berterjemahan jangan disentuh tulisan Arabnya. Yang dipegang tuh tulisan yang bukan Al-Qur'annya. Tapi kalau dia itu terkumpul begini di bawah nggak apa-apa. Nah, menanggungnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia udah bukan Al-Qur'an murni. Dia udah bercampur dengan yang lain, dengan catatan yang lainnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya masih lebih banyak daripada perkara yang lainnya, maka ini nggak boleh. Ibu-ibu yang ikut wirid yasin, ada wirid yasin ibu-ibu sini? Ada. Kalau misalnya sedang haid, silahkan ikut. Zikir, silahkan zikir, tapi waktu baca Fatihah tak usah baca. Waktu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tak usah baca. Tapi ketika dibaca zikirannya ikut zikiran, dibaca sholawatan ikut sholawatan, dibaca doa silahkan aminkan. Karena tak ada masalah. Kadang ada sebagian ibu-ibu ini atau sebagian perempuan itu ketika sedang haid macam tak boleh semuanya. Zikir tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Saya dulu waktu ngajar di madrasah, saya ketawa saya. Yang di madrasah itu kadang kelas 1, kelas 2, tapi kalau sekolah umumnya udah kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, udah begitu kadang. Jadi saya ngajar bintang 5, tahu bintang 5? Buku belajar Arab Melayu itu dulu. Tadi saya suruh lah anak perempuan nih baca bintang 5, katanya lagi haid Pak. Bintang 5 disuruh baca lagi haid katanya. Pokoknya pantang tulisan Arab tak boleh dibaca kalau sedang haid, bukan begitu. Yang tak boleh itu Al-Quran saja. Hadis silahkan. Nah, hadis silahkan. Bahkan kalau dapatnya Taurat dan Injil yang asli, boleh dibaca ketika sedang haid atau nifas tadi itu. Nah, yang tak boleh itu Al-Quran saja. Ini menunjukkan kelebihan Al-Quran. Kenapa nggak boleh? Ya karena memang terlalu kotor. Al-Quran ini kan kitab suci. Jangan disentuh, jangan dibaca dalam keadaan yang kurang bersih. Nah, itu tadi untuk menghormatilah adab kita sama Al-Quran. Nah, sama Al-Quran ini beradab, Bu. Susun buku Al-Quran itu paling atas.
Jangan ada buku di atas Al-Quran. Jangan letak handphone di atas Al-Quran. Nah, jangan julurkan kaki ke arah Al-Quran. Nah, bahkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau anak kita pulang ke rumah sambil bawa Al-Quran, sunnah kita berdiri. Bukan untuk anak, tapi untuk Al-Quran yang sedang lewat di hadapannya. Sampai begitulah dianjurkan. Jadi itulah mulianya Al-Quran tadi itu. Makanya bagus kalau ada orang yang sediakan Al-Quran di masjid-masjid, kemudian dibaca orang tuh bagus. Tapi memang kalau sekarang ini, kami sering dapat infak Al-Quran tapi kami tolak. Kenapa? Kadang kasihan, nggak terbaca sama santri kami. Apalagi misal ini Bapak Ibu sekalian ada mau infak Al-Quran ke pondok tahfiz, kadang infaknya sampai 300 eksemplar Al-Quran. Satu Al-Quran aja udah 100.000 ya. Nah 100.000 kali 300 berapa itu? Nah mahal, udah banyak yang habis digunakan seperti itu. Coba ditanya dulu, ini kira-kira kalau kami infakkan terbaca nggak atau hanya jadi pajangan? Karena setahu saya santri-santri tahfiz Al-Qurannya udah itu-itu aja, nggak ganti biasanya. Dia nggak akan pegang Al-Quran lain, dia pegang itu saja. Karena kalau pegang Al-Quran lain nanti lain bayangannya. Karena ke sebagian santri tahfiz itu istilahnya hafalannya tuh hafalan fotografi. Al-Quran itu macam udah tercetak di kepalanya. Dia hafal halaman sekian, tulisannya begini, udah terbayang sama dia. Kalau ganti nanti jadi berantakan lagi itu tadi. Maka kalau mau nyumbangkan Al-Quran tanya, ini terbaca atau tidak? Sayang kalau enggak. Nah saya bilang, waktu hari itu ada yang mau nyumbang Al-Quran, saya bilang kalau mau nyumbang di sini nyumbang kitab, insya Allah terbaca sampai hatam, saya bilang. Nah, kitab fikih yang saat ini lagi dibaca santri kami itu kitab Al-Jawahirun Naqiyah. Kitab Al-Jawahirun Naqiyah udah mau hatam. Ingat saya ada banyak orang-orang Kuala Tanjung yang ikut nyumbang, ngalir tuh pahalanya. Karena kami baca tiap hari, duha dibaca, malam dibaca, siang dibaca, jadi sampai hatam tuh. Nah, jadi oleh karena itu, kalau kita mau infak, coba jangan semangat, oh ini Al-Quran loh. Ya iya, dimanfaatkan nggak sama orangnya. Banyak Al-Quran di masjid-masjid itu terpampang tidak terbaca. Ini insya Allah jam berapa sekarang? Pas tak nampak. Jam 10. 1 jam lah insya Allah nih. Nanti akan datang kita masuk masalah najis pula. Nah, hadas sudah, ini masalah najis.